Nomor 4, bagaimana mekanisme kerja agen imunoterapi dalam merangsang sistem kekebalan tubuh untuk melawan sel kanker dan berikan contohnya. Nah, pada sebuah artikel di sini imunoterapi adalah salah satu metode pengobatan berbagai jenis tumor dengan efek samping yang dapat diatasi. Tujuan imunoterapi kanker adalah memberikan efektor antitumor, yaitu antibodi dan sel T terhadap pasien. Imunoterapi dikenal dengan imunoterapi pasif dan stimulasi dari respon antitumor. Nah, dari salah satu bentuk strategi untuk mengendalikan tumor dalam bentuk imunisasi pasif, di mana efektor imun yang disuntikkan ke dalam tubuh pasien kanker. Nah, terapi yang digunakan itu yaitu beberapa terapi yang digunakan, terapi antibodi, berbagai antigen tumor berupa monoklonal antibodi telah banyak digunakan pada kanker. Antibodi yang mengikat antigen tumor dan mengaktifkan mekanisme efektor penjamu seperti fagosit atau sistem komplement yang dapat menghancurkan sel-sel tumor. Misalnya antibodi khusus untuk CD20 yang diekspresikan pada sel B digunakan untuk mengobati tumor sel B biasanya dikombinasi dengan kemoterapi. CD20 tidak diekspresikan oleh hematopoietik stem cell. Sel B normalnya akan terbentuk kembali setelah pengobatan antibodi dihentikan. Monoklonal antibodi lainnya yang digunakan dalam terapi kanker dapat bekerja dengan memblokir pensinyalan faktor pertumbuhan, misalnya anti-HER2. Untuk kanker payudara dan antibodi reseptor EGF, EGF untuk berbagai tumor atau dengan menghambat angiogenesis, misalnya antibodi terhadap faktor pertumbuhan endotel vaskuler untuk kanker usus besar dan tumor lainnya. Kemudian seluler adaptif terapi. Sel T limfosit diisolasi dari infiltrat darah atau tumor seorang pasien. Kemudian diperbanyak pertumbuhannya dengan kultur dan disuntikkan kembali ke pasien yang sama. Sel T diduga mengandung tumor spesifik CTL yang dapat mengendali sel tumor dan menghancurkan sel tersebut. Pendekatan ini disebut seluler adapsi imunoterapi. Sudah dicoba berbagai pengobatan untuk beberapa jenis kanker metastasis, tetapi hasilnya telah bervariasi. Kemudian reseptor antigen chimerik, modifikasi terapi sel T, antigen chimerik reseptor yang mengenali antigen tumor dan digabungkan ke domain pensinyalan intraseluler secara genetik dimasukkan ke dalam sel T pasien dan sel-sel diperbanyak secara ex vivo dan ditransfer kembali ke pasien. Terapi semacam itu sudah menunjukkan efek luar biasa pada terapi beberapa leukemia. Kemudian imunoterapi aktif. Nah, respon imun inang terhadap tumor dapat dipromosikan dengan vaksinasi dengan tumor antigen atau dengan menghalangi mekanisme penghambatan yang menekan kekebalan antitumor. Nah, kemudian checkpoint blokade, yang mana sel tumor mempunyai respon mengaktifkan mekanisme pengaturan yang menekan respon kekebalan. Beberapa penelitian membuat pendekatan dan paradigma baru dalam imunoterapi tumor dengan menggunakan respon tersebut. Prinsip dari strategi ini adalah untuk meningkatkan respon imun penjamu terhadap tumor dengan memblokir sinyal penghambat limfosit. Nah, pengobatan berupa anti-PD1 sebagai imunoterapi kanker disetujui pada tahun 2014. Imunitas yang berperan pada respon ini sebagian besar merupakan peptida yang spesifik yang diproduksi oleh mutasi gen tumor. Nah, kemudian contoh dari mekanisme kerja agen imunoterapi yaitu penggunaan memblokir checkpoint PD1 atau PDL1. Sistem PDL1 atau PD1 atau PDL1 ini merupakan mekanisme alami yang menekan aktivasi sel T untuk mencegah respon kekebalan yang berlebihan dan kerusakan pada jaringan sehat. Namun, beberapa sel kanker menggunakan mekanisme ini untuk menghindari deteksi oleh sistem kekebalan tubuh. Agen imunoterapi yang menghambat PD1 atau PDL1 seperti pembrolizumab atau nivolumab berikatan dengan protein PD1 atau PDL1 pada sel T atau sel kanker. Ini menghentikan interaksi yang menekan aktivitas sel T, memungkinkan sel T untuk mengenali
dan menyerang sel kanker dengan lebih spesifik. Imunoterapi telah menjadi tonggak penting dalam pengobatan kanker, terutama untuk beberapa jenis kanker tertentu. Penggunaan agen imunoterapi ini terus berkembang dan memperlihatkan hasil yang menjanjikan dalam meningkatkan respon tubuh terhadap sel kanker, memberikan harapan baru bagi pasien kanker yang sulit diobati.